Pada tanggal 16 September tahun 1989, diadakanlah sebuah kebaktian perdana pos pengabaran Injil cabang Kopo Permai. Tepat pukul 5 Sabtu sore, dengan dihadiri oleh hamba-hamba Tuhan, majelis, serta seluruh jemaat. Dengan diresmikannya sebuah pembukaan pos pengabaran Injil oleh Pendeta Andrew Wusan serta Evangelis Tina Wonardi adalah sebuah titik awal diwarnainya sebuah sejarah Gereja Kristen Kalam Kudus Kopo Permai. 12 November 1989, diadakanlah sebuah kebaktian perdana untuk komisi sekolah minggu. Guru yang mengajar adalah Evangelis Tina Wonardi dan saudari Maria S. Magdalena. 21 Juni 1992, diselenggarakannya lah sebuah peletakan batu pertama untuk pembangunan Taman Kanak-kanak Kalam Kudus Kopo Permai dengan sekaligus dilakukannya pembangunan aula untuk ibadah. Setelah setahun berlalu, puji syukur kepada Allah, pada tanggal 9 April 1993, Gembala Sidang Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung, Pendeta Andrew Wusan, Kepala Desa Cangkuang Kulon, serta dihadiri oleh tokoh masyarakat setempat, jemaat, serta orang tua murid, turut meresmikan gedung Taman Kanak-kanak Kalam Kudus dan aula untuk kebaktian umum. Tepat Agustus 1994, dilakukannya lah sebuah pembelian rumah di Kopo Permai Blok 37B nomor 12 seharga 59 juta untuk dijadikan pastori bagi hamba-hamba Tuhan. 9 tahun berlalu, pada 20 September 1998, nama yang semula ialah Pos Pengabaran Injil Cabang Kopo Permai dari Gereja Kristen Kalam Kudus yang berada di Pasundan, dilakukannya lah sebuah pendewasaan jemaat dan pendewasaan gereja menjadi sebuah cabang Gereja Kristen Kalam Kudus Kopo Permai. Tercatat pada tanggal 18 Juli 1999, ialah Evangelis Elizabeth Latuputi, seorang yang merupakan jemaat pertama dan telah mempersembahkan seluruh hidupnya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Gereja Kristen Kalam Kudus Kopo Permai mengadakan sebuah acara syukuran dan perpisahan untuk beliau yang nantinya akan melanjutkan studi ke Saat Malang. 29 Januari 2002, diadakannya lah sebuah persekutuan perdana untuk Komisi Usinda dengan pembicara Pendeta Andrew Wusan. Komisi ini dihadiri oleh para orang tua yang telah berusia 55 tahun ke atas. Hingga pada bulan Maret 2003, Gereja Kristen Kalam Kudus Kopo Permai telah memulai pembangunan untuk aula serbaguna. Pada tahun 2008, Gereja Kristen Kalam Kudus Kopo Permai menyelenggarakan peribadatan ibadah Natal sekaligus untuk menjadi perpisahan bagi Evangelis Aisyah dan Evangelis David Purnomo. Demikian tahun berlalu, tanggal 1 Februari 2011, ialah Evangelis Peter Simon Sebastian yang telah lulus dari Seminari Alkitab Asia Tenggara dan telah menjalani praktik 1 tahun di Gereja Kristen Kalam Kudus Sibolga, kini datang dan menjadi rohaniwan tetap di Gereja Kristen Kalam Kudus Kopo Permai. Bersamaan pula, dan beberapa tahun kemudian, yaitu Evangelis Adriana Redo. Bersyukur atas kasih karunia dan penyertaannya di dalam perkembangan gereja yang semakin besar, pada tahun 2016, Gereja Kristen Kalam Kudus Kopo Permai mulai membangun dan merelokasi gedung yang semula adalah Taman Kanak-kanak Kalam Kudus menjadi sebuah gedung pastori beserta hamba Tuhan dan aula ibadah yang lebih luas untuk kebaktian umum. Tercatat pada bulan September 2018, kini Gereja Kristen Kalam Kudus Kopo Permai telah mengadakan ibadah untuk pertama kalinya di gedung baru, tempat yang sama setelah sebelumnya mengadakan ibadah seremonial penutupan pintu aula di kebaktian umum yang lama. Wujud sukacita dan kegigihan yang tiada henti senantiasa selalu menyertai hamba Tuhan, majelis, jemaat, dan seluruh keluarga Gereja Kristen Kalam Kudus Kopo Permai. Masalah akan rintangan dan tantangan yang telah, sedang, dan akan dihadapi, semuanya itu tidak terlepas dari kasih penyertaan Tuhan. Mulai dari diselenggarakannya ibadah Gereja Kristen Kalam Kudus Kopo Permai untuk yang pertama kalinya, berbagai peristiwa, kebahagiaan, tangis, gembira, kecewa, syukur,
dan segala ungkapan rasa yang telah dilalui sampai sekarang, kini saatnya kita melangkah lebih maju, menjadi murid Kristus yang saling menopang, tiada lain dari garam dan terang dunia. Mari, jadikan segala bangsa muridnya.